Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini tanpa halangan. Mudah-mudahan kesehatan itu senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hadiahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada kita, yaitu ajaran yang apabila kita amalkan secara murni dan konsekuen, maka ajaran Islam akan menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ibadah puasa adalah ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat, ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena di dalam ibadah puasa tersebut esensinya adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi hambanya, orang-orang yang berpuasa, dari segala yang membatalkan puasa. Oleh sebab itu puasa Ramadan disebut puasa yang hanya diketahui oleh Allah dan orang yang menjalankan ibadah puasa. Apakah benang merahnya antara pemimpin dan puasa Ramadan? Ada esensi antara ibadah puasa yang kita laksanakan dengan seorang pemimpin. Maka puasa juga sangat memiliki esensi dan benang merah dengan seorang pemimpin. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang taat kepada aturan agama, pemimpin yang amanah dalam menjalankan aktivitasnya, pemimpin yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap tindakan, dalam setiap kegiatan yang dilakukan itu harus sesuai dengan prosedur dan harus sesuai dengan nas yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemimpin akan memiliki rambu-rambu mana yang boleh dilaksanakan, mana yang tidak boleh dilaksanakan. Puasa juga melatih para pemimpin secara hubungan dengan sesama manusia. Tidak hanya hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia, antara hal yang materialis dengan ekonomis, tetapi juga sebagai perwujudan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemimpin yang seperti ini merupakan modal awal agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu melaksanakan kewajiban dan amanah sebagai seorang pimpinan. Maka akan berbanding lurus puasa Ramadan dengan pemimpin yang menjalankan amanahnya. Apabila esensi puasa Ramadan adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa
sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, maka pemimpin siogianya juga harus melaksanakan aturan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulil haqqo walau kana murran, katakanlah yang benar itu walaupun itu pahit. Maka pengabdian kepada Allah ini harus secara totalitas, tidak boleh setengah-setengah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Mudah mencari pimpinan, tetapi sangat sulit mencari seorang pemimpin. Sangat berbanding lurus pepatah yang mengatakan bahwa pemimpin yang tangguh itu lahir bukan dari lautan yang tenang. Menunjukkan kepada kita dengan puasa Ramadan ini menjadikan kita lebih introspeksi diri dan menjadikan kita pemimpin yang selalu istiqomah dan menjalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kita. Banyak pahlawan yang tercatat di dalam buku-buku sejarah, tetapi tidak sedikit juga pahlawan yang tidak tercatat di dalam literatur sejarah. Setiap kita dapat menjadi pahlawan pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, dan pada masyarakat banyak. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, maka jadilah terdepan untuk menegakkan kebenaran, istiqomah, dan jadilah pahlawan pada diri kita sendiri. Apapun profesi kita, apabila kita kepala keluarga, maka jadilah pahlawan pada keluarga kita sendiri. Apabila kita berada dalam sebuah institusi, laksanakan amanah, takut kepada Allah, berikan yang terbaik, maka kita akan menjadi pahlawan pada institusi kita. Apabila kita adalah kepala negara, apabila kita adalah seorang pemimpin daerah, maka berikan yang terbaik dan jadilah pemimpin yang amanah pada daerah kita masing-masing. Insya Allah rahmat maghfirah Allah akan turun kepada kita sebagai seorang yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Pemimpin itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak kalah pentingnya, pemimpin harus amanah. Amanah dalam menjalankan setiap apa yang telah diamanahkan kepada dia. Bukan hanya itu, selain taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amanah terhadap apa yang dipimpinnya, pemimpin juga harus senantiasa inovatif, kreatif untuk memberikan hal-hal yang baru terhadap apa yang dipimpinnya. Amanah harus dilaksanakan, tetapi inovasi yang baru, menciptakan hal-hal yang baru untuk kemaslahatan umat yang berguna bukan hanya bagi negara dan bangsa, tetapi juga berguna bagi agama, juga harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang pemimpin. Itulah sebabnya pemimpin harus cerdas, pemimpin harus pandai, harus inovasi, dan senantiasa membuat solusi dalam setiap permasalahan. Semoga pemimpin-pemimpin yang seperti ini lahir dari kita, oleh kita, dan untuk kita, dan dapat memberikan yang terbaik kepada kita. Bukan hanya amanah yang harus dijalankan, tetapi harus bisa menciptakan hal-hal yang baru yang dapat berguna bukan hanya untuk agama, tetapi juga berguna kepada bangsa dan negara. Contohnya seperti apa? Saya teringat kepada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangan, dengan kekuasaan kalian. Fa illam yastati fa bilisani. Apabila tidak sanggup, rubahlah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Apabila tidak sanggup, maka dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Maka pemimpin itu harus inovasi.
Tempat maksiat jangan diberantas hanya pada saat akan menjelang bulan Ramadan, tetapi berantaslah sepanjang tahun. Dengan power kita sebagai seorang pemimpin, dengan kekuasaan kita sebagai seorang pemimpin, ciptakan perda tentang pemberantasan tempat maksiat. Ciptakan perda tentang larangan menjual minuman keras. Maka itulah salah satu contoh pemimpin yang telah menjalankan apa yang dikatakan hadis tadi. Itulah pemimpin yang inovasi, menggunakan kekuasaannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita maksimalkan ibadah puasa Ramadan kita pada tahun ini, dalam artian bukan hanya ibadah secara lahiriah, tetapi juga ibadah secara batiniah. Bulan Ramadan laksana telaga. Seluruh orang diperbolehkan untuk membersihkan diri di telaga tersebut. Telaga yang bersih, telaga yang wangi, telaga yang jauh dari tercemar. Ya, seluruh orang diperintahkan untuk masuk ke telaga Ramadan. Diperkenankan untuk membersihkan dirinya dari segala najis, dari segala kotoran, dengan limit waktu yang telah ditentukan. Maka ketika limit waktunya telah habis, orang-orang yang sedang membersihkan diri di telaga Ramadan tersebut diperintahkan untuk kembali ke atas dan naik ke permukaan. Apa hal yang bisa kita ambil dari situ? Ketika diperintahkan orang-orang yang membersihkan diri di telaga Ramadan, pastilah tidak semua orang membersihkan diri secara maksimal. Ada yang membersihkan diri secara total, tetapi terkadang ada juga yang membersihkan dirinya hanya sebagian saja. Ada yang sampai menggosok gigi, ada yang sampai membersihkan seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan ada yang hanya mencuci muka saja. Maka merugilah orang-orang yang tidak memaksimalkan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, karena limit Ramadan itu tidak sepanjang tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hanya 1 bulan dari 12 bulan yang ada untuk mensucikan diri di telaga Ramadan. Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih maju, pribadi yang lebih cerdas, dan pribadi yang bisa memberikan manfaat bukan hanya pada diri sendiri, bukan hanya kepada keluarga, tetapi juga kepada bangsa dan negara. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.